Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proposal analisis efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rawat jalan rheumatoid arthritis di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Yang beranggotakan saya sendiri, Diki Suherlin, Jansi Fernando, Fitri Nurul Haq, Sri Rahayu, Krisnawati, dan Mega Septina. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan peradangan sendi yang berulang. Tujuan pengobatan RA atau rheumatoid arthritis adalah untuk mengurangi keparahan kerusakan sendi, deformitas, dan perubahan bentuk sendi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian dini. Antirematik, pemodikasi penyakit atau DMARD seperti methotrexate, sulfasalazine, dan hidroksikloroquine dapat menunda perkembangan penyakit ini. Dan memilih obat RA yang efektif, efisien, aman, dan memiliki sedikit efek samping pada pasien RA menjadi sulit. Untuk memutuskan pengobatan ini memerlukan berbagai faktor, baik dari segi kualitas maupun biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM D1 12221. Menurut Sapitri Al 2018 mengevaluasi repetis obat DMRND menggunakan DAS28 untuk menentukan kemudian terapinya. Studi tersebut menyimpulkan meskipun sebagian pasien mendapatkan metilprednisolon saja atau dikombinasikan dengan DMRND lain, methotrexate tetap merupakan metode paling efektif untuk menghindari remisi dan meminimalkan efek samping. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad tahun 2020 menentukan bahwa pasien AR masih memerlukan kepatuhan terapi methotrexate atau mencapai remisi dan efek. Farmakonomi adalah disiplinnya ilmu ekonomi kesehatan yang membandingkan biaya dan manfaat intervensi tertentu dengan alternatif serupa, mengingat tujuan memaksimalkan nilai bagi pasien, pembayaran layanan kesehatan, dan masyarakat dalam menghadapi sumber daya yang semakin terbatas. Analisis dan sangat penting. Hai, perkenalkan nama saya Krisnawati Aryanadi dengan NPM D1A220178 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu pendahuluan dan identifikasi masalah. Pendahuluan analisis efektivitas biaya CEA adalah salah satu bentuk evaluasi ekonomi yang paling banyak digunakan secara global. Studi CEA pada pasien RA telah dilakukan di beberapa negara seperti Kanada, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Thailand, dan Jerman. Dalam penelitian diketahui bahwa penggunaan DMARD tradisional lebih hemat biayanya dibandingkan penggunaan DMARD biologis. Hingga saat ini masih sangat sedikit mengenai CEA penggunaan metilprednisolon saja atau kombinasi dengan obat DMARD untuk mencegah kekambuhan pada pasien rheumatoid arthritis. Berdasarkan latar belakang dan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini untuk menentukan biaya penggunaan obat dan mengidentifikasi alternatif yang paling hemat biaya untuk pemberian rheumatoid arthritis. Perkenalkan, nama saya Mega Septina dengan NIM D1A220222. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang kedua, berapa rata-rata biaya medik langsung pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang ketiga, berapa nilai average cost effectiveness ratio atau ASHR dan incremental cost effectiveness ratio. Kombinasi metilprednisolon dengan cost efektif pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang keempat, apa kombinasi metilprednisolon yang cost efektif pada pasien
rheumatoid arthritis dirawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Tujuan penelitian: mengetahui gambaran terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang kedua, mengetahui rata-rata biaya medik langsung pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang ketiga, mengetahui nilai average cost effectiveness ratio (ACER) dan incremental cost effectiveness ratio kombinasi metilprednisolon yang cost efektif pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang keempat, mengetahui terapi kombinasi metilprednisolon yang cost efektif pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Hai, perkenalkan saya Fitri Nurul Haq, NPMD 1A220172. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat penelitian. Nah, manfaat pada penelitian proposal kali ini ialah manfaat untuk rumah sakit, yaitu menjadi bukti ilmiah sebagai masukan dalam mempertimbangkan penggunaan kombinasi terapi metilprednisolon pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan melalui analisis biaya pengobatan terapi yang harus dibayar pasien. Yang kedua ialah manfaat untuk tenaga kesehatan, yaitu sebagai kajian farmakoekonomi dalam memilih obat dengan rasional yang tidak hanya mempertimbangkan pemilihan obat berdasarkan efek terapinya, melainkan juga harus mempertimbangkan dari segi ekonomi pasien. Dan manfaat yang ketiga ialah manfaat untuk institusi pendidikan, yaitu hasil penelitian ini mungkin diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Cukup sekian. Oke, perkenalkan saya Jansi Fernando dengan nomor induk mahasiswa D1A220223. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya pada desain penelitian. Pada penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif yang bersifat retrospektif berdasarkan perspektif rumah sakit dengan desain cross-seksional atau pengambilan data dilakukan dalam sekali waktu. Dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil pada periode bulan Januari hingga Desember pada tahun 2023. Nah, selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Nah, pada penelitian ini populasi diambil berdasarkan seluruh data rekam medis pasien RA atau rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Nah, untuk periode data yang diambil yaitu pada bulan Januari hingga Desember tahun 2023. Dan yang kedua itu ada sampel. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah rekam medis pasien RA atau rheumatoid arthritis di salah satu rumah sakit di Bandung pada periode Januari sampai dengan Desember 2023 yang memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan suatu sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang bertujuan untuk memperoleh suatu sampling yang memiliki karakteristik sesuai dengan yang kemudian ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria eksklusi yang pertama itu adalah data rekam medis pasien rheumatoid arthritis yang dinyatakan dewasa, yang dimana usianya 18 sampai 60 tahun. Kemudian yang kedua, data rekam medis pasien RA atau rheumatoid arthritis yang mendapatkan terapi kombinasi metilprednisolon dengan DMARDs atau disease modifying arthritis rheumatoid drugs. Kemudian yang ketiga itu data rekam medis pasien rheumatoid arthritis yang melakukan pengobatan minimal 3 bulan. Yang keempat yaitu data rekam medis pasien rheumatoid arthritis dengan nilai DAS28 itu lebih dari 2,6. Selanjutnya yang kriteria eksklusi yang tidak masuk dalam penelitian ini, yang pertama itu data rekam medis pasien yang tidak lengkap atau hilang, yang dimana ini meliputi data nomor rekam medis kesehatan, tanggal masuk dan tanggal keluar rumah sakit, identitas pasien yaitu meliputi nama, jenis kelamin dan usia, biaya medis langsung yang terdiri dari biaya kunjungan dokter, biaya pengobatan, biaya laboratorium, dan total pembayaran berdasarkan perspektif rumah sakit. Nah, apabila data-data ini tadi ada pasien yang tidak lengkap, maka tidak masuk dalam kriteria eksklusi atau menjadi subjek dalam penelitian ini. Yang kedua itu data rekam medis pasien yang tidak menerima terapi rheumatoid arthritis. Variabel penelitian, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan
atau timbulnya variabel dependen menurut Sugiono tahun 2022. Variabel independen pada variabel ini adalah penggunaan jenis terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rheumatoid artritis rawat jalan di salah satu rumah sakit kota Bandung periode Januari sampai bulan Desember. Variabel dependen atau bisa juga disebut dengan variabel terkait. Variabel dependen merupakan yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas menurut Sugiono tahun 2022. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya dan efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rheumatoid artritis rawat jalan di salah satu rumah sakit kota Bandung periode Januari sampai bulan Desember tahun 2023. Pengumpulan data 1. Melalui sumber informasi di salah satu rumah sakit Bandung diketahui jumlah serta nomor RMK yaitu rekam medik pasien rheumatoid artritis dengan terapi kombinasi metilprednisolon dengan DMARDS. Materi yang diteliti adalah studi analisis biaya penggunaan kombinasi metilprednisolon. Untuk yang kedua, yaitu pencatatan data ke dalam lembar pengumpulan data melalui A. Nomor rekam medik kesehatan dan tanggal kunjungan. B. Identifikasi masalah pasien, nama, jenis, kelamin, usia. C. Terapi kombinasi metilprednisolon dengan golongan disease modifying antihematic drugs atau DMARDS yang digunakan, nama dan dosis obat yang digunakan. D. Biaya pelayanan kesehatan dan terapi kombinasi metilprednisolon yang digunakan. Oke, selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Analisis yang digunakan untuk menghitung biaya terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rawat jalan RA di salah satu rumah sakit di Bandung pada periode bulan Januari hingga dengan Desember 2023. Itu meliputi yang pertama data demografi pasien, yang dimana pada data demografi pasien ini dilakukan analisis univariat yang dimana akan terlihat distribusi frekuensi dari nama, jenis kelamin, dan usia dari responden. Kemudian yang kedua, efektivitas terapi kombinasi metilprednisolon dengan DMARDS meliputi turunnya nilai skor DAS 28 pasien sebagai parameter tercapainya target terapi atau tercapainya remisi. Kemudian yang ketiga, perhitungan biaya rata-rata total dari penggunaan terapi kombinasi metilprednisolon dengan DMARDS yang diberikan kepada pasien RA atau rheumatoid arthritis. Kemudian yang keempat, perhitungan direct medical cost atau biaya medis langsung meliputi biaya kunjungan dokter, biaya pengobatan, dan biaya laboratorium. Kemudian yang keempat itu adalah analisis dari farmakoekonominya. Yang pertama itu ada perhitungan average cost effectiveness ratio atau ASER, yang dimana untuk rumusnya itu ASER sama dengan cost dibagi dengan efektivitas. Kemudian yang keenam atau yang kedua dari analisis farmakoekonominya, perhitungan incremental cost effectiveness ratio atau ICER, yang dimana rumusnya itu sama dengan cost obat A dikurang cost obat B dibagi dengan efektivitas obat A dan dikurang dengan efektivitas obat B. Kemudian yang ketujuh atau analisis yang terakhir itu uji Kruskal-Wallis, yang dimana ini dilakukan guna mengetahui adanya perbedaan yang bermakna atau tidak bermakna pada rata-rata biaya medis langsung dan pada pengobatan pada pasien penyakit rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung pada periode Januari hingga Desember 2023. Oke, mungkin itulah penjelasan dari kami mengenai proposal penelitian yang berjudul analisis efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rawat jalan rheumatoid arthritis di salah satu rumah sakit di Bandung. Cukup sekian proposal penelitian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.